Kontur itu kalau di area yang banyak bangunan ini seperti ini. Ya, ini kawasan Prigen, Taman Safari Prigen Jatimur. Ya, ini kan ada area-area permainan nih. Ya, nah ini apa nih? Plaza Gajah, ya toh? Terus macam-macam ini. Nah ini kan tempat duduk nih. Tapi tempat duduk ini juga ada konturnya, karena dia terbuat dari beton. Ya, ini tempat duduk itu loh, pot gitu loh. Nah, karena terbuat dari beton, bukan non permanen tapi permanen, itu dilewati kontur juga. Nah ini konturnya ini. Oh, ya kan? Ah, itu konturnya jadi kontur berapa ini? Elevasi 779. Nah, itu mulai dari sana mampir-mampir masuk di jalan, masuk di area ini apa namanya pertunjukan dolphin. Apa itu namanya untuk lumba-lumba itu sama binatang-binatang air. Ah, terus ini nyebrang di jalan sini, masuk lagi terus sampai sini nih. Kontur ini nih. Nah, sampai ujungnya di sini. Nah, ini kalau dibikin apa? Dibikin eh, apa? SketchUp, SketchUp. Cuman ini kan bangunannya kan tidak apa namanya tidak ada dimensinya ya. Kalau hanya diambil konturnya aja mungkin bagus ini. Udah dibikin SketchUp sama bagian teknis di sana. Udah Pak, udah oke bagus cocok masuk semua ya oke. Jadi itu yang diharapkan. Jadi ini sudah ada pengukuran sebanyak 2 kali dan 3 kali saya ini. Nah, entah kenapa yang 2 kali itu katanya kok enggak kurang gitu loh. Nah, saya kan bisa masuk sini kan karena saya Taman Safari, Solo Safari itu loh. Solo Safari itu mulai dari waktu itu masih TSTJ, terus step out pembuatan semua kandang-kandang sampai terakhir terus akhirnya saya ditunjuk Taman Safari untuk yang Taman Wisata Matahari sana di Bogor sama Prigen ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Ini ada Jenggel Camp, tempatnya di bawah ya, di jurang kan ya. Ini kan tebingnya tinggi nih. Nah, sebetulnya ada kelanjutannya di sini. Ya kurang lebih 160 hektar. Mau dilanjut, tapi ini nggak tahu nih. Pertama, kondisi keuangannya kayak gini. Kedua, Taman Safari kan lagi kena masalah yang sirkus gitu kan. Nah, itu. Tahun kemarin, tahun kemarin kok. Agustus sampai mulainya. Nah, inilah kalau bisa lah bikin seperti inilah. Ini semua ada datanya loh. Ini rel kereta roller coaster itu yang naik terus melorot itu kan. Wush, itu kan harus urut itu. Jus, ya kan? Harus disajikan semuanya. Terus ini stasiunnya. Ya, terus apa lagi nih? Banyak ini. Hah? Hah? Emang harus begitu. Nah, udah pernah ke Prigen belum? Belum. Itu masuknya ya ini pertama gini. Nah, di sini ini kan kawasan safari yang adventure, yang hewan dilepas itu loh. Nah, hewan lepas. Cuma tanahnya kan itu tanah perhutani. Nah, sebenarnya itu mau dipindah, Taman Safari sudah punya lahan untuk yang penggantinya di area sini sama daerah sini. Itu loh. Nah, kemarin juga mau dipetakan, ya jadi juga. Nah, dulunya mau ini juga kawasan Safari Adventures masuk. Nah, tapi saya kesulitan untuk ngambil datanya karena kan itu hewannya lepas semua. Bahaya dan hewan bahaya. Jadi itu kan nggak sembarangan. Jadi kalau misalkan kita mengukur kandang macan gitu,
ya hari itu macannya dimasukkan dulu. Kita harus punya prediksi waktu pengukuran kandang macan itu berapa jam, ya kan? Nah, nanti selama misalnya saya minta waktu 3 jam dari jam sekian sampai jam sekian itu macan masuk pus, baru kita ukur. Nah, dari risiko-risiko itu saat saya hitung-hitung, wah berat juga. Terus saya tanya kan kira-kira kepentingan sampai apa? Ini mau tahu Kak gini. Nah, terus saya tahu udah saya kerjakan ini aja dulu, yang lainnya tahap berikutnya. Nah, terus begitu udah mau selesai, mau ada kelanjutannya yang ini untuk menggantikan yang ini. Ini kan yang ini kan Adventures-nya kan sewa ke perhutani, katanya semakin tahun semakin mahal. Nah, Safari sudah punya area sendiri, mau digantikan ke sini. Ya kenapa ini mau diukur? Saya begitu kan. Kalau memang mau ditinggalkan nggak usah diukur. Yang diukur yang barunya ini aja untuk desain yang baru kan. Nah itu. Ya karena masuk ke sini tuh wah bahaya banget toh. Nggak berani ya. Ini hutan, hutan perhutani itu. Belum masuk ya ini ya. Oh saya yang di sini aja belum masuk sini ya. Lagi saya, Pak. Di sini udah diajak sama Pandaro ayo masuk ke dalam. Wah, nanti aja kapan-kapan kalau udah mau pulang ya. Nah, udah mau pulang ya males mau masuk paling gitu-gitu aja. Nah, itu ya. Nah, itu contohnya nih, contohnya. Ini sebagai gambaran buat pemicu dengan semuanya. Ini areal parkir. Area parkirnya kan banyak ya, tersebar di mana-mana. Nah, kemudian ini yang depan ini nih area permainan semua ini. Area permainan, nah terus belakang sini baru mini zoo, kebun binatang, berbagai macam binatang. Ya macan juga ada di sini. Muncak exhibit, semua harus punya nama sendiri-sendiri. Ini singa exhibit, muncak exhibit, bekantan, semua ada semua nih harimau. Nah, ini kan kandang harimau nih, ya kan? Nah, apakah saya ini masuk di sini untuk mengambil data ini? Gimana caranya? Nah, padahal ini harimaunya ada berapa ekor itu banyak. Gimana caranya? Alat itu ada reflektorlessnya. Itu alat itu udah reflektorless, jadi kita nggak perlu mendirikan prisma di sini. Cukup ditembak dari jauh, mana yang tembak itu, terus tembak, terus. Akhir dapatnya data seperti ini. Jadi kalau untuk bidang atau bagian apa detail-detail yang kira-kira membahayakan, itu kita pakai reflektorlessnya itu, ada menunya. Itu ya toh. Nah, tapi ada juga alat yang nggak pakai reflektor, tapi semua alatnya pakai reflektorless. Nah itu sehingga kita bisa ngukur ini. Ini kan kandang ngiupnya macan ini. Nah, nyatanya bisa dapat data ini, ya kan? Nah kenapa? Dia reflektorless. Gitu. Semua itu. Nah, ini sebagai contoh. Terus ini kan tempat taman burung. Taman burung kan banyak kandang-kandang. Nah, sebagai ujian kita atau pelajaran bagi kita begitu masuk ke taman seperti ini, begitu masuk itu kita udah panik dulu. Wah, ribet. Wah, ini piye ngukur ya? Kok koyo ngene gini ya. Gue bingung. Nah, saya bilang sama surveyor, wah ini ngono kuwi cara kowe ra surveyor karena saya kan nggak ngukur ini kan. Saya kan tugasnya kan data ya. Ya, surveyor gini. Jalan satu-satunya udah menghadapi seperti ini, jangan bawa apa-apa dulu, jalan-jalan. Jalan-jalan semua gang dimasukin. Jadi kita memfamiliarkan dengan ini, memfamiliarkan dengan situasinya. Kita dekatkan perasaan kita dengan mereka, dengan alam itu didekatkan dulu. Kalau saya seperti caranya begitu. Jadi nanti begitu kita datang bawa harga ini udah, oh alah paling ngono kita. Nah itu loh. Ini sebegini nih, begitu kita masuk pertama kali, udah bingung dulu ngeliat tempatnya kan naik turun gitu ya di atas. Udah bingung dulu, tapi kan saya jalan-jalan. Mereka pada ukur, saya jalan ini semua saya jalani, saya kenalkan sehingga dari sekian ini saya hafal, saya tahu. Di sana ada ini, ada sana, ada ini. Jadi nanti begitu survei laporan, ning kono kuwi enek lan parkir sing urung mbok ukur. Lah pundi, Pak? Lah niku lho blok
parkir D misalkan. Iki kok urung enek. Itu kan jadi jadi kita jalan-jalan ini segini ini kita jalan. Jadi mereka pada kerja, misalkan saya udah bagi tugas kan, kamu bagian ini, bagian WP, bagian ini dan sebagainya. Baru akhirnya saya jalan, semua saya jalan. Sambil jalan-jalan lihat-lihat kita kenalkan ini apa toh. Tebingnya ini kan di sini sebenarnya ada tebing. Tebingnya ini larinya kemana? Itu di apa ya, di map itu loh, dianalisa. Oh, iki bangunan iki mburine tebing. Nah, iki kok enek tingkat. Wah, mburine iki berarti enek tebingnya rada meren sithik. Lah itu harus tahu. Gitu loh. Contohnya ini ada Plaza Gajah. Nah, itu. Plaza Gajah. Ini kan ada semacam kayak tebing. Tapi kok di sini ada Plaza Gajah. Lah tebingnya kemana? Di sini ada bangunan tingkat di atas. Itu tak mati tebingnya melainnya gitu. Oh, Pak ini mburine ruangan iki. Nah, itu tuh harus tahu. Akhirnya terbentuklah seperti ini. Ini kalau bangunannya ini dihilangkan semua, itu cuma konturnya tok. Nah, itulah nanti baru kelihatan apa? Kalau pakai SketchUp ya. Udah dibuat SketchUp-nya seorang orang sana, bagus Pandaru udah oke. Ya, jadilah begini. Coba ini kalau dilihat. Hah? Ini kemarin 4 bulan. Dan 4 bulan. Pengukurannya 2 bulan. Terus saya ngolah datanya 2 bulan sendiri. Single. Single ini. Bener nih, single ini. Lah siapa yang nggak ada yang bisa membantu kok? Nah, ya. Maka tadi bilang sama Mas ini, siapa ya yang bisa kira-kira membantu bikin seperti ini? Gitu. Ini single saya. Dan di sana, sampai saya gini, iki kos-kosanku aja mbok tutup sih. Nek mbok menawa ki aku urung rampung ki aku sih tetep koyo mulia kan gitu. Nah, iya toh. Jadi kita harus dekat dengan ini, tapi ternyata begitu menjelang udah berakhir, itu saya udah cukup, tak pikir, oh ya udahlah sing angel wis kabeh, wis enak ning kene kabeh. Udah, akhirnya saya kerjakan di Solo. Dan ini foto ini jumlahnya ratusan. Karena apa? Saat sebelum ini saya pasti motret. Ini lokasi ini dipotret. Jadi misalkan lupa, saya buka fotonya. Oh ini, oh ini saluran jernih sakmene. Nah disitulah ya toh kita main logika teknis, tahu nggak logika teknis? Pokoknya nggak saluran umumnya ukurannya piro kan gitu ya. Pokoknya nggak jalan yang Sukoharjo kan yang desa itu ukurannya piro itu harus tahu. Jadi misalkan di daerah Sukoharjo, di desa-desanya bikin perkerasan mesti roto-roto 2 meter. Nah, itu juga harus tahu. Bau jalan 1 meter, 1,5 meter tuh, ya itu kan logika teknis. Nah, logika teknis itu didapatnya dari pengalaman ya. Pengalaman kita kalau terjun ke lapangan. Makanya kalau satu tim, ada juru ukur, ada drafternya, itu jangan daftarnya duduk manis di meja. Semua terjun keluar. Dan drafter itu mengenal kayak saya gini nih, mengenali areanya. Karena drafter yang bahkan gambar kan. Nah, itu nanti drafter bisa negur surveyor, iki aku ra iso gambar dalan iki, burung mbok ukur ta. Nah, itu kan nanti bisa. Jadi begitu. Nah, syukur kalau misalkan di drafternya sisa iso ngukur yang lapangan itu lebih bagus. Yang rangkep, bukan ngerangkep kan hitungannya dewe. Mungkin kan wis gaji dewe, kok proses dewe kan gitu. Ya, jadi ini salah satu contoh buat memicu teman-teman di sini kalau topografi itu bagaimana. Tim saya kan helpernya yang kasar-kasar kan ambil orang sekitar sini. Ada beberapa orang, banyak orang. Kalau kita bahas ini kan cuma surveyor sama beberapa tim, yang lainnya kan orang sana semua. Nah, ini kan kalau suruh naik turun kan orang sana kan oke gitu. Nah, gitulah ya. Jadi begini nih. Ini semua ada data ya, semua data. Tidak ada tidak. Kalau tidak salah ini jumlah datanya 12.000 sekian. 12.000 poin gini nih. 12.000 poin. Kalau dalam pembuatan ini yang paling susah apa, Pak?
Kalau kata saya ya kontur itu benar. Karena dalam hal membuat kontur itu kita juga harus tahu larinya tebing itu tadi. Misalkan ini tebing larinya ke sini. Terus di sini ada Dolphin Bay. Dolphin Bay itu tempat duduk penonton, itu dolphinnya kan di sini. Ini kan tempat duduk penonton nih, apa tribun gitu ya. Nah, tribunnya terbuat dari cor-coran beton. Saya tanya dulu, itu betonnya permanen Pak? Itu sebenarnya kayak tebing gitu, tanah, tapi terus ditata cocoran beton. Oh, berarti itu bisa kita kasih kontur. Nah, akhirnya konturnya kan lewat, oh, ya kan lewat tempat duduknya, kan tempat duduk ini, tempat duduk orang gitu. Ah, dilewatin tempat duduk gitu. Nah, ya kan? Katanya let 1, Pak. Kenapa saya bisa katakan let 1? Let 1 tempat duduk? Bukan, bukan itu. Karena elevasinya ini sama elevasi berikutnya ini kan konturnya 1 meter. Ini sama ini, itu kurang lebih 1 meter. Berarti kan ada satu yang tidak terkontur karena elevasi konturnya 1 meter. Nah, ini berarti ada yang, nah itu juga harus dimainkan. Ya. Ada yang pakai tribun seperti ini tapi tidak permanen. Itu di daerah sini nih. Nah ini Temple of Terror. Ini dia tribun tapi tidak permanen. Dia terbuat dari papan sehingga tebing itu berada di bawahnya sini. Jadi ini sebenarnya tebingnya di sini Temple of Terror ini, ini panggungnya katakanlah. Nah ini sebenarnya naik gitu tapi di tonggo kayu-kayu gitu. Ada rangkanya. Jadi bukan tanah kayak tadi. Nah berarti ini tidak dilewati kontur. Nah terus yang lainnya ini kebun binatang mini. Kalau hewan-hewan unggasnya di sini, ini tempat pertunjukan macan, tiger show. Di sini hewan-hewan buasnya ada sekitar sini. Dan selanjutnya. Begitulah. Terus ini jungle camp ini buat semacam camp, jadi ada rumah-rumah tapi disewakan gitu. Buat acara-acara apa. Nah, kemudian nanti di sini ada lapangan palaga, nih lapangan untuk bikin semacam tenda itu apa? Camping. Nah, camping. Nah, sebelah-sebelahnya ini tebing. Jadi dia ada di bawah ya. Ini kan kelihatan ya, jalannya gini kan. Nah, lihat jalannya, pola jalannya. Nah, jalan yang ada sungainya di pinggir, sungai? Saluran di pinggir jalan seperti ini, lihat. Polanya nih. Ini saluran kan? Saluran, yang ini jalan. Nah, jadi kalau ada saluran di pinggir jalan, ini pola konturnya gini. Balik lagi sini, nyebrang. Balik sini, nyebrang lagi. Ini jalannya ke bawah. Kemudian tanaman pun dibedakan, tanaman yang bersifat palem-palem atau pohon biasa. Ya, mudah-mudahan ini besok bisa memacu teman-teman semua kalau ada yang berminat ini menjadi drafter ini.